Saya ke Mas Alex dan Mas Guntur nih, dengan adanya polemik kita punya sejarah Pilpres 2014, kemudian juga sekarang mungkin ada hasil yang dikatakan tidak menguntungkan begitu kepada salah satu pasangan calon. Masih percaya atau tidak sih dengan lembaga survei, Mas Alex? Tentu kita kan bisa melihat kasus per kasus ya. Biasanya lembaga survei itu kan selalu mencantumkan informasi di bawahnya, metodenya apa, multi-stage cluster sampling dengan probabilitas, margin of error, dan lain-lain itu semuanya kan mereka jelaskan. Dan kita juga bisa lihat track record daripada mereka. Kita bisa lihat periode-periode sebelumnya mereka pernah mempublikasikan hasil survei apa dan bagaimana hasilnya selama itu. Kan mereka juga building kredibilitas kan. Gitu. Kita sebagai warga negara yang punya hak politik, hak informasi, ya kita monitor aja. Dan dijadikan acuan atau tidak tapi? Pilihannya adalah di kita. Apakah kita percaya atau tidak percaya? Apakah mereka kredibel atau tidak, dan para pembuat survei tersebut, para lembaga survei itu juga harus tahu bahwa masyarakat Jakarta khususnya mereka cerdas, mereka bisa menilai. Nah, harapan saya sih kita move on daripada isu-isu yang sebenarnya nggak perlu terlalu besar-besarkan ya. Kita move on ke hal-hal yang lebih substansif, misalnya yang sangat ingin saya melihat lembaga survei misalnya mengkaji bagaimana respons masyarakat Jakarta terhadap kebijakan reklamasi gitu kan. Reklamasi itu gimana gitu, setuju atau tidak setuju. Lebih ke isu lah ya. Ada gitu. satu media sudah bilang mereka mayoritas masyarakat Indonesia Jakarta tidak setuju reklamasi. Nah itu kan kita bisa bicara tuh. Oke, kalau Mas Guntur? Itu yang kita mesti agak mulai masuk ke substansi-substansi seperti itu. Jangan terjebak di isu-isu yang tidak substansial menurut saya demikian. Mas Guntur gimana Anda? Kepercayaan kepada lembaga survei ya tergantung integritas, soal rekam jejak. Karena ketika saya mempertanyakan, bukan saya tidak percaya pada ilmu pengetahuan, pada lembaga survei, tidak sama sekali. Karena saya melihat lembaga ini kan tidak pernah menonjolkan isu sara dalam hasil-hasil surveinya. Kenapa sekarang melakukan hal itu? Ini pertanyaan saya, ada apa? Kok kayak melenceng dan menonjolkan hal yang tidak perlu? Karena kita kembali bahwa kita akan memilih gubernur, ya, bukan memilih cover boy, ya, tidak ada soal fisik di situ, tidak memilih imam sholat, jadi bukan soal ngaji, bukan memilih menantu, bukan soal bibit, bebet, bobot, bukan, tapi gubernur yang bisa bekerja, yang bisa membereskan Jakarta. Nah, itu yang saya lihat. Oke, sekarang kalau Pak Nasrullah, ini bagaimana kita bisa membuat lembaga survei itu lebih kredibel, gitu, diterima oleh masyarakat dan juga tentunya diterima oleh para pasangan calon gubernur ini? Yang pertama saya cuma ingin menyampaikan bahwa jangan membunuh lembaga survei. Biarkan ia tumbuh dengan apa adanya sebagai bentuk partisipatori masyarakat. Kemudian yang dibutuhkan adalah memang lembaga survei yang kredibel dan punya integritas, menyampaikan sesuatu informasi yang memang menjadi haknya rakyat, ya. Tapi informasi itu tentu objektif yang dia sampaikan dengan apa adanya, bukan ada apanya. Sebab itu berbeda. Nah, saya pikir itulah yang perlu dikedepankan dan cara-cara yang lebih baik ya, yang perlu disampaikan nanti yang saya pikir adalah bagaimana cara kedua lembaga itu tadi itu bekerja sama dengan kami ya dan lebih menertibkan kira-kira yang memang belum terdaftar itu. Ya, itu yang terpenting. Kalau tidak terdaftar kan juga agak repot ini, Mas. Nah, Mas Pelari, Anda juga kan punya pengalaman di sini gitu. Jadi bagaimana caranya biar kita tuh lebih percaya ini bahwa memang punya kredibel begitu, punya credibility untuk bisa mensurvei orang-orang. Ya, pertama pada hari ini kita belum bisa memaksa ya lembaga survei itu untuk harus bergabung dengan salah satu organisasi. Takutnya nanti seperti zaman Orde Baru lagi harus gabung dengan PWI lah, dengan siapa dan seterusnya kalau untuk wartawan ya. Yang kedua, saya kira pengalaman masyarakat, pengalaman user, pengalaman media, saya garis bawahi media mengenai lembaga itu sudah sangat banyak. 2009 itu pernah ada fenomena, ada kelompok-kelompok survei, lembaga survei yang temuannya yang menang PDI Perjuangan. Ada kelompok-kelompok survei yang menemukan yang menang Partai Demokrat. Dan kita tahu hasil pemilu ya ternyata yang menang memang betul Partai Demokrat. Nah, jadi saya kira bisa dilihat aja tuh data-data yang lama itu, lembaganya mana sih yang dulu menangin PDIP, mana yang temuan surveinya itu ada di Demokrat dan seterusnya. Nah, yang ketiga saya kira memang kita harus perlakukan persoalan ini case by case, Pak Nasrullah ya. Jadi kita bukan bicara meniadakan survei atau lembaga survei secara keseluruhan sebagai sebuah sistem atau sebagai organisasi, tetapi ya itulah, lihat mana yang bandel.
ya. Jadi mana yang bandel, tikusnya yang mana, tikusnya itu yang ditangkap atau digebukin, kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara menangkap dan menggebuknya, biar nanti dibicarakan pada lebih lanjut, usulan Pak Nasrullah itu. Harusnya dibicarakan udah menjelang pilkada 2017 sudah ada dong Pak, harusnya ada pembicaraan untuk buat peraturannya ini. Iya, sebenarnya kan peraturannya bahkan di undang-undang kan ada, di peraturan KPU juga ada, tetapi menyangkut tentang wilayah etik, ya saya pikir masing-masing asosiasi itu yang ngatur. Nah yang terpenting ini tadi kami akan tetap bertemu dan membicarakan ini. Dan kami nyampaikan informasi. Ya, yang jelas begini, masyarakat. kami yang ada di Persepi sudah membuktikan begitu ada yang main-main dengan riset, waktu itu main-main dengan quick count, itu ada tindakan yang nyata. Dan kemudian kita tahu mana yang tetap datang mempertanggungjawabkan hasilnya dan mana yang kabur. Nah, yang kabur itu siapa dan kenapa? Silakan publik menilai. Baik, Bapak-bapak terima kasih banyak. Kalau masih dipakai juga salah yang pakai. Terima kasih Pak Nasrullah, Pak Kodari, Pak Guntur, Pak Alex, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan saya akan kembali dengan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mungkin ke Mas Guntur terlebih dahulu. Kemarin kan ada laporan kalau misalnya ada survei terakhir yang dilakukan oleh 2 lembaga survei waktu itu dikatakan ini berbau sara. Sebenarnya apa sih Mas tudingannya, kenapa bisa dikatakan berbau sara waktu itu? Ya, sebenarnya hasil survei ya bagi tim ses Ahok Jarot itu kan semuanya dianggap sebagai bahan untuk evaluasi. Jadi yang baik yang positif ataupun yang negatif itu kami respon semuanya tetap secara positif ya. Tetapi kalau ada lembaga survei yang kami anggap itu tendensius, bukan hanya soal temuan, tapi soal juga opini, menggiring opini. Nah ini kami juga ingin protes ya, terutama survei yang berdasarkan preferensi isu sara. Ini pertama ya dia karena selain juga merugikan bagi calon kami, juga bagi kami itu juga ada 3 alasan ya. Kalau bagi saya itu ada 3 alasan kenapa ini kami anggap sangat tendensius dan membahayakan. Pertama, karena ini seperti memberi amunisi kepada kelompok-kelompok yang selama ini melakukan politisasi sara dan juga politisasi masjid untuk melanjutkan tindakan-tindakan mereka. Mereka bilang, wah ternyata surveinya makin tinggi. Wah ini mereka tambah semangat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini survei seperti ini itu menggiring opini publik untuk memilih calon itu atas dasar preferensi sara. Bukan atas dasar kinerja, bukan karena kualitas dan visi dan misi. Ini menurut saya kemunduran bagi pendidikan politik kita. Terus yang ketiga adalah ini membahayakan keutuhan negara kita, NKRI. Kalau preferensi sara ini ditonjolkan kemudian diperbesar ya, sementara kita sudah sepakat ya bahwa kita adalah bangsa yang satu, tanah air yang satu, berbahasa yang satu yaitu Indonesia. Tidak membedakan isu sara. Nah, preferensi seperti menurut saya sangat membahayakan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu lebih merujuk kepada sara gitu. Mas Nasrullah, Anda melihat juga seperti itu memang ada dikatakan bisa tendensius begitu ininya isi surveinya? Saya pikir gini, survei itu kan memang sebuah ilmu tersendiri. Dan mereka punya standarisasi di dalam hal melakukan sebuah survei. Bahwa apa yang akan mereka lihat itu tergantung, apa yang mau disurvei itu kira-kira tergantung. Banyak varian di situ tuh. Misalnya persoalan pemilih pemula yang ingin mau disurvei, persoalan lansia mungkin yang pengen disurvei, disabilitas mungkin pengen juga disurvei untuk mengukur kira-kira sejauh mana kekuatannya itu sah-sah saja dari perspektif ilmu. Nah, masalahnya memang kita tidak boleh melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang kira-kira justru malah bisa memunculkan disharmonis ya atau rasa sikap intoleran ya kepada masyarakat kita melalui kira-kira hal-hal yang bisa mengarah ke sana itu ya. Dan melihat nggak ada tendensi ke situ? Kalau perspektif ilmu itu tidak. Kalau perspektif ilmu ya, perspektif ilmu. Tetapi yang terpenting adalah sebenarnya kita pengen menyampaikan hal yang betul-betul itu kredibel, ya, bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itu yang terpenting. Nah, jadi kalau misalnya ada hal yang betul-betul ada lembaga yang bisa menilai apakah kira-kira ini bisa diterima atau tidak,
Nah ini kan jadi soal. Belum ada satu lembaga apapun yang diberi mandat untuk bisa memberikan penilaian untuk menjudge sebuah lembaga survei tertentu. Lembaga survei Saya ini, langsung aja. ya, ini kan kebetulan. Sebetulnya boleh dan ada. Jadi sekarang di Indonesia, setahu saya ada 2 asosiasi, lembaga survei. Ada Persepi, ada Aropi. Nah, paling tidak saya bisa bicara mengenai Persepi. Di Persepi itu ada Dewan Etik namanya, yang bisa melakukan katakanlah pemeriksaan atau bila perlu melakukan audit. Apabila lembaga tertentu atau fenomena tertentu menimbulkan keresahan atau menimbulkan Ini pertanyaan besar. pengaduan Dan ya? ini sudah berdasarkan dan ini sudah dilakukan. Misalnya waktu Pilpres 2014 kemarin, anggota Persepi beberapa lembaganya mengadakan quick count dan hasil quick count itu berbeda. Pertama berbeda satu dengan beberapa lembaga yang lain, yang kedua berbeda hasilnya dengan pengumuman dari KPU. Nah, waktu itu Dewan Etik melakukan audit, melakukan sidang. Jadi lembaga-lembaga survei itu dipanggil, ditanya mengenai metodologi, ditanya mengenai proses, ditanya mengenai datanya, dan ada penilaian yang dikeluarkan oleh Dewan Etik pada waktu itu. Ada yang dianggap secara metodologi baik, ada yang dianggap bisa diterima dengan catatan, ada juga lembaga yang waktu itu lari, tidak mau diaudit, jadi ya orangnya tidak datang, lalu kemudian akhirnya menyatakan, bukan akhirnya, sebelum diaudit menyatakan mengundurkan diri. Ada sanksinya nggak kalau tidak mau diaudit itu? Ada sanksi-sanksinya yang saya tidak ingat persis apa saja pasal-pasalnya, tetapi intinya kalau kembali kepada pernyataan Pak Nasrullah, sebetulnya lembaga-lembaga yang minimal bergabung di Persepi berada dalam sebuah situasi dan kondisi di mana kalau misalnya nanti ada perbedaan atau ada pertanyaan seperti pengalaman 2014 itu bisa diaudit. Nah, kalau di Aropi seperti apa, saya kira memang harus ditanyakan kepada teman-teman di Aropi. Misalnya sekarang ada anggota Aropi yang mengeluarkan hasil survei yang dianggap menimbulkan keresahan atau dianggap tendensius. Nah, apakah kemudian survei semacam itu untuk konteks Aropi bisa masuk ke Dewan Etik mereka, begitu. Ya idealnya kalau ada persoalan Dewan Etik juga bisa berperan, Dewan Etik Aropi tentu saja. Nah kalau pertanyaannya apakah pihak luar bisa masuk ke dalam, menurut saya itu satu persoalan tersendiri, suatu persoalan tersendiri yang Maksudnya perlu pihak luar bisa masuk ke dalam? Katakanlah misalnya KPU atau Bawaslu misalnya ya, kita seingat saya dulu ini kan sebetulnya bukan barang baru. Pertama, ya setiap kali survei pasti selalu ada yang senang dan tidak senang. Ini pengakuan dan pengalaman seorang surveyor. Jadi selalu ada pihak yang merasa diuntungkan, selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Ada selalu pihak yang merasa setuju, ada pihak yang tidak setuju. Pada masa-masa tertentu, kontroversi ini ringan-ringan saja gitu. Ya, dibawa-bawa senyum, dibahas. Survei Indobarometer mengenai respon terhadap Orde Baru, terhadap reformasi misalnya, itu pernah ditanggapi luas. Ada yang menulis secara khusus di majalah Tempo, ada yang nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau bicara pilkada mungkin situasinya dan suasananya agak lain begitu. Jadi ya kontroversi atau pro kontra itu selalu ada. Nah mengenai survei itu sendiri dikaitkan dengan pertanyaan pertama tadi, kenapa ada unsur agama? Sebetulnya buat saya pribadi sebagai surveyor ya dan sebagai orang yang belajar ilmu politik itu wajar. Kenapa saya sebut wajar Pak Guntur? Karena perilaku pemilih itu variabelnya banyak sekali. Kalau saya sederhanakan ya, ada 3 alasan orang memilih dalam pemilu, dalam pilkada. Pertama alasan-alasan sosiologis, alasan primordial. Di belakangnya ada suku, ada agama, ada wilayah. Di wilayah tertentu fenomena ini bekerja. Misalnya di salah satu provinsi di Kalimantan, kami survei di sana dan menemukan fenomena itu. Tapi memang kami tidak publikasikan, hanya kepentingan internal saja. Hanya kepentingan untuk kita memahami, oh begini toh perilaku pemilih. Kalau ada urusannya dengan pemenangan, itu pun juga konsumsi internal. Yang kedua, orang memilih karena faktor-faktor kepribadian. Misalnya di Jakarta. Alasan tertinggi orang memilih gubernur di Jakarta, ini survei saya sebelumnya, itu tegas. Waktu pemilu presiden kemarin ada 2 alasan tertinggi. 1 dekat dengan rakyat, 2 tegas. Mereka yang memilih calon presiden karena dekat dengan rakyat
kumpulnya di Jokowi. Mereka yang memilih calon presiden karena tegas, kumpul di Prabowo. Kok Jokowi yang menang? Karena pemilih yang ingin presiden dekat dengan rakyat lebih banyak daripada yang ingin tegas. Gitu. Dua, terakhir satu ya. Karena alasan kompetensi, karena dianggap berhasil, dianggap mampu memimpin, melanjutkan program dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini biasa saja. Riset-riset semua voting behavior di buku-buku di jurnal-jurnal juga mengkaji ini. Riset-riset awal mengenai pemilu di Indonesia itu memang bertanya mengenai pengaruh primordial, pengaruh agama. Jadi yang sebenarnya kalau dari prinsip keilmuan itu nggak jadi masalah. Okay. Yang fatal jika kalau seandainya ini perolehan hasil nanti yang ternyata berbeda. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa betapa penting sebenarnya untuk bisa dilakukan audit. Nah, itulah nanti posisi antara Aropi dan termasuk Persepi itu bareng bersama Bawaslu kita pengen ajak nih. Agar biar agak tenang nih posisinya. Kita akan bahas lagi soal audit, terutama juga tadi ada yang menarik, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, kalau misalnya Mas Alex sendiri merasa diuntungkan atau tidak nih dengan hasil survei yang tadi, kita akan bahas sesaat lagi. Menguji integritas lembaga survei, haruskah pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih menjurus kepada latar belakang begitu ini dihilangkan dalam sebuah survei agar lebih kredibel hasilnya nanti? Ya, saya sependapat di situ. Tapi gini, ya, ini persoalan keyakinan. Sekali lagi, primordialis di dalam konstitusi kita itu sudah dijamin. Itu tidak ada masalah. Contoh misalnya seperti ini nih, pemilihan kepala daerah di Aceh, ya, itu harus bisa baca ayat suci Al-Quran. Artinya negara ini sudah mengkondisikan sebenarnya bagaimana masyarakat kita di seluruh Indonesia ini bisa menerima satu sama lain. Nah, termasuk kira-kira kalau kita kaitkan pada persoalan survei yang disampaikan kemarin itu kira-kira. Nah, itu juga bisa diterima berbagai pihak bahwa ini persoalan ilmu, ini persoalan yang kira-kira masa transisi kita menuju konsolidasi demokrasi. Masyarakat yang sudah bisa menerima segala itu dan mereka sudah masuk orang-orang mulai pintar nih mereka nih, ya udah cerdas nih mereka nih, bisa memilah kira-kira mana yang bisa dia pengaruhi terhadap saya, mana enggak. Nah begitu itu loh sebenarnya. Jadi bagi saya ya pendapat saya ini tidak ada masalah menurut saya sepanjang memang sekali lagi niat kita ingin membentuk karakter masyarakat yang bisa menerima siapapun. Begitu. Nah, dan sekali lagi butuh negara ini adalah lembaga survei yang kredibel, punya integritas. Pertama, kita tidak mungkin menghilangkan pertanyaan mengenai suku dan agama. Karena itu adalah bagian dari penelitian dan memang itu ini sekolahnya, saya sekolahnya satu kampus dengan Pak Alex nih di Inggris nih, walaupun beda tahun kami. Tapi bisa dicek ke sana. Memang salah satu alasan orang memilih dalam setiap kajian itu adalah latar belakang. Latar belakang itu bisa suku, bisa agama, bisa kelas sosial, bisa profesi, bisa pekerjaan dan seterusnya. Nah, nomor dua ini agak loncat dikit, ya, bukan cuma soal agama. Sebetulnya kalau kita bicara survei sebagai public opinion maker, itu orang seling halusinasi. Penelitian kajian-kajian mengenai dampak publikasi hasil survei sebetulnya tidak konklusif. Ada yang mengatakan ada pengaruhnya, artinya memperkuat calon yang menang, gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan sebaliknya, berpengaruh tetapi justru